Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Miss Ikada pada pelajaran TIK. Kali ini kita akan bertemu dengan Ananda kelas 4, yaitu pembahasan bab 3 mengenai mengenal software pengolah kata. Selamat mengikuti. Kali ini kegiatannya meliputi yang pertama, mengenal jenis pengolah kata-kata dan membuka Microsoft Word. Kemudian yang kedua, elemen-elemen Microsoft Word. Yang ketiga, mengenal fungsi icon pada ribbon menu Home. Yang keempat, mengenal fungsi icon pada ribbon menu Insert. Yang kelima, mengenal fungsi icon pada ribbon menu View. Namun sebelumnya, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bab 3 ini kita akan membahas tentang software pengolah kata. Jadi perangkat lunak pengolah kata dalam bahasa Inggris adalah word processor, adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk penyusunan, penyuntingan, pemformatan, dan kadang pencetakan segala jenis bahan yang dapat dicetak. Ya, jadi untuk pengelolaan kata, pengelolaan naskah atau file, yang dalam hal ini kita bisa memodifikasi semua kata-kata. Di dalamnya bisa berupa huruf, bahkan kita bisa memasukkan gambar, tabel, sehingga menjadi informasi yang lengkap dan mudah dimengerti. Kali ini program-program pengolah kata itu sebenarnya sangat banyak ya nak. Antara lain di sini Misika contohkan ada Microsoft Word, WordStar, WordPerfect, Notepad, WordPad ya. Cuman yang sering kita gunakan dan programnya mudah didapat adalah Microsoft Word. Microsoft Word itu punya keunggulan selain mudah didapat, kemampuannya untuk pengolahan katanya pun cukup lengkap sehingga sangat mempermudah pengguna pengolah program pengolah kata tersebut. Nah, untuk membuka Microsoft Word tentunya kamu sangat tahu ya caranya. Ada beberapa langkah atau ada beberapa cara. Cara yang sangat mendasar atau sangat mudah digunakan adalah dari button start atau tombol start, kemudian pilih program, selanjutnya dari program dicari lagi atau memilih Microsoft Office. Dari Microsoft Office kamu memilih lagi mengklik Microsoft Word, atau dengan cara juga bisa mengklik 2 kali icon yang ada pada elemen desktop ya. Sering kamu praktekkan juga sehingga mudah untuk mengetahuinya. Ya, sekarang adalah kita akan membahas elemen-elemen dari Microsoft Word. Yang pertama utama adalah ini nih, lembar kerja. Lembar kerja adalah tempat kita melakukan kegiatan pada Microsoft Word, menulis, menambahkan gambar, membuat tabel, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah icon-icon yang sering digunakan. Jadi ketika semua icon yang lain untuk menggunakannya harus beberapa langkah, menuju menu dulu, kemudian baru mencari ikonnya. Nah, untuk Quick Access Toolbar ini langsung kita klik dan bisa digunakan. Kenapa ada di sini? Karena ini adalah ikon-ikon yang sering digunakan sehingga mempermudah penggunaannya tanpa melakukan langkah-langkah yang banyak. Ya. Selanjutnya adalah title bar. Title bar adalah judul dari si lembar kerja tersebut. Misalnya punya kamu, berarti misalnya nih punya Misika, berarti di sini ada Ikada kelas 6 contohnya ya. Kemudian mengatur jendela. Mengatur jendela adalah mengatur tampilan dari Microsoft Word ini, tampilan lembar kerjanya. Yang garis ini adalah untuk menyembunyikan
lembar kerja, kemudian di sebelahnya ini adalah kalau pertama kali klik, ketika dia besar menjadi lebih kecil, ketika lagi kecil diklik lagi menjadi besar ya. Jadi ini untuk memperbesar atau memperkecil tampilan kerja. Kemudian yang silang adalah menutup program kerja. Selanjutnya ini yang kotak hijau ini yang lebar, ini adalah ribbon. Ribbon ini isinya ada keterangan menu ya. Menu kan ada menu file, menu home, menu insert, page layout, reference, mailings, review, dan view. Itu menu. Setiap menunya di sini yang terbuka menu home ya, ada beberapa grup ya. Nih kalau home itu ada grup clipboard, font, dan seterusnya. Nah, di dalam grup ini setiapnya itu ada namanya dialog box. Itu untuk membuka lebih lebar ya. Jadi di ribbon ini ada beberapa isinya ya. Tadi kamu bisa perhatikan. Ada menu, ada grup, ada di dalam grup itu ada yang kecil-kecil ini adalah icon ya. Kemudian jika berpindah ke view ruler. View ruler adalah untuk menampilkan penggaris-penggaris tuh ini nih. Ya. Jadi kalau diklik sekali akan terlihat, diklik kedua kali akan tersembunyi. Kemudian selanjutnya scroll. Scroll ini adalah untuk ke atas dan ke bawah si tampilan lembar kerja, ya. Selanjutnya zoom. Zoom itu adalah untuk memperbesar atau memperkecil tampilan ya. Selanjutnya view shortcut. View shortcut adalah untuk memperlihatkan bagaimana tampilan yang diinginkan. Kalau hanya satu kotak berarti terlihat satu halaman. Kalau ada menggunakan yang dua kotak berarti ada dua lembar kerja berdampingan dan sebagainya. Kemudian status bar. Status bar itu kotak panjang untuk menempatkan keterangan-keterangan yang diperlukan pada lembar kerja. Ya ini view shortcut, zoom, kemudian ini page number, segala itu ditempatkan pada status bar. Selanjutnya adalah page number, word count, dan language. Ini adalah page number, halamannya, halaman lembar kerjanya itu di halaman berapa. Kemudian word count itu jumlah atau banyaknya kata yang ada yang sudah dikerjakan pada lembar kerja. Kemudian kalau language adalah bahasa. Ya, demikianlah bagian-bagian lembar kerja pada Microsoft Word. Ya, setelah tadi kita sudah membahas elemen-elemen pada Microsoft Word secara umum, maka sekarang kita akan membahas per menu. Ya, menu yang pertama adalah home. Masih ingat tadi menu adalah yang deretan ini ya. Dari file, home, insert, page layout, reference, mailing, review, dan view. Yang akan bahas pertama adalah menu yang sering kita gunakan, yaitu menu home. Pada menu home ada 1, 2, 3, 4, dan 5 grup. Ya, ada 5 grup. Grup yang pertama adalah ini, clipboard. Ini namanya grup. Kemudian ini font, grup kedua. Kemudian grup ketiga adalah paragraf. Grup keempat adalah styles. Dan grup kelima adalah editing. Masing-masing grup akan memiliki icon-icon. Clipboard misalnya, ini sering sekali kita gunakan ya, dari cut untuk memotong teks, kemudian copy untuk mengcopy, kemudian format painter, kemudian paste untuk menempel dan sebagainya. Kemudian di font juga icon-iconnya sangat sering kita gunakan. Yang ini bentuk tulisan, ukuran tulisan, ya ini adalah untuk memperbesar, memperkecil tanpa mengetik ukuran tulisannya, ya. Kemudian menebalkan, memiringkan, garis bawah dan sebagainya. Ini semuanya sudah kamu sering gunakan ya. Ini penomoran, ini pemberian simbol,
rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kanan kiri, ya, paragraf, memberikan warna. Kemudian ini adalah style, grup style. Grup style ini adalah untuk memberikan model-model tulisan untuk biasanya digunakan untuk judul, tapi ke bawahnya akan menyesuaikan dengan bentuk-bentuk yang kamu pilih. Untuk lebih jelasnya silahkan aja kamu coba-coba ya. Ini bentuk style ya. Kemudian editing, menemukan apa ya, untuk mengatur, untuk menyeleksi dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan bagian-bagian atau grup-grup yang ada pada menu home. Menu selanjutnya adalah menu insert. Menu insert ini segala sesuatu kecuali mengetik. Apabila kamu akan menambahkan atau akan merubah, maka kamu menuju ke menu. Jadi pada menu insert ini ada 7 grup, dari pages, tabel, illustration, kemudian link. Link ini kaitannya dengan internet atau pengambilan informasi dengan internet. Kemudian header footer, biasanya itu disebut dengan catatan kaki. Kemudian teks dan simbol ya, yang biasa kita gunakan ini ya, biasanya ya, tabel, menambahkan tabel. Kemudian illustration ini sering digunakan untuk menambahkan gambar, menambahkan clip art. Kemudian shape ya, untuk membuat chart, itu untuk membuat grafik ya, dan seterusnya. Ini adalah grup-grup yang ada pada menu insert. Selanjutnya adalah grup pada menu view. Menu view itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5 grup. Grup pertama adalah dokumen view, untuk memperlihatkan bagaimana dokumen itu akan terlihat. Print layout itu maksudnya adalah tampilan ketika kita ngeprint si dokumen itu akan seperti ini gitu loh. Dan kalau ini full screen reading itu ada 2 apa ya, jadi kalau diklik itu seperti kertas yang terbuka, seperti buku kalau kita membuka lembarannya ya. Ini kamu coba-coba aja, nanti bisa terlihat kok. Ini ada dokumen view, show and hide. Ini adalah icon-icon mana yang akan terlihat ya. Misalnya kamu ruler, berarti ini penggarisnya akan terlihat dan sebagainya ya. Kemudian zoom kamu mungkin sudah tahu ya, memperbesar, memperkecil, terlihat 1 halaman, 1 page, 2 page, terlihat 2 halaman gitu ya. Kemudian window ini adalah penglihatan jendela dari lembar kerja. Dan yang terakhir adalah macros. Itu semua adalah grup-grup pada menu view. Ya, pembahasan tentang pengolah kata pada bab 3 ini sudah Misika jelaskan. Sekarang adalah waktunya tugas. Tugasnya ada 4 soal. Sangat mudah apabila tadi kamu menyimak materinya dengan baik. Silahkan ditulis soal dan jawabannya pada buku tulis. Oh ya, Misika harapkan jawaban-jawaban dari soal ini kamu lihat pada video ini, jadi tidak berdasarkan sumber yang lain ya. Setelah kamu jawab dengan baik, kamu foto dan dikirimkan ke Miss Ika via Japri. Jangan lupa sertakan nama, kelas, dan nomor absen. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyelesaikan materi kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan silahkan dikerjakan tugasnya dengan baik dan dikumpulkan secara tepat waktu.
Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.